Metaverse jadi bahan pembicaraan gara-gara Facebook mengubah nama perusahaannya menjadi Meta dan mengumumkan akan menggelontorkan dana 10 miliar US dollar atau setara 140 triliun rupiah di tahun ini untuk membangun Metaverse. Apa sih Metaverse itu dan bagaimana Metaverse akan mengubah cara kita bersosialisasi, bekerja, dan menjalankan bisnis? Metaverse itu sekarang ini sebenarnya belum ada. Metaverse itu baru ada dalam imajinasi para pengusaha visioner seperti Mark Zuckerberg dan teman-temannya. Metaverse jika nanti benar-benar terwujud akan berpotensi mengubah cara kita menjalani hidup, bersosialisasi, bekerja, berbisnis, termasuk bagaimana kapitalisme bekerja. Bagi perusahaan, Metaverse membuka kemungkinan tanpa batas untuk mengeruk beragam keuntungan dengan cara-cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Bagi para pelaku industri kreatif, khususnya bidang digital design dan gaming, ini adalah tanah harapan yang terbuka lebar untuk Anda. Sekarang, kita bahas dulu, apa itu Metaverse? Matthew Ball, seorang venture capitalist dan penulis Metaverse Primer, mendefinisikan Metaverse sebagai jaringan luas dari dunia virtual 3 dimensi yang bekerja secara real-time dan persisten, serta mendukung kesinambungan identitas, objek, sejarah, pembayaran, dan hak, yang mana dunia itu dialami secara serempak oleh jumlah pengguna yang tidak terbatas. Mungkin definisi Metaverse dari Facebook ini lebih mudah dipahami. Metaverse adalah seperangkat ruang virtual yang Anda dapat ciptakan dan jelajahi dengan orang lain yang tidak berada di ruang fisik yang sama dengan Anda. Oke, Metaverse itu seperti Roblox di mana Anda memainkan sebuah avatar yang Anda ciptakan untuk hidup dan berinteraksi dengan avatar lain dalam sebuah dunia virtual. Perbedaan yang lain dengan Roblox adalah ya jika tampilan dan desain dunia Roblox itu sangat sederhana, Metaverse akan bisa menghadirkan dunia 3 dimensi yang menyerupai dunia yang sebenarnya, bahkan bisa lebih baik lagi. Saya berikan perumpamaan yang lebih konkret. Bayangkan seandainya tiba-tiba ditemukan sebuah planet baru yang tidak jauh dari bumi. Keindahan yang bisa kita temukan di planet itu hanya bisa dibatasi oleh daya imajinasi kita saja. Dan semua manusia, siapapun mereka, bisa tinggal di planet itu. Dan di atas lahan itu, mereka membangun kota impian di mana siapapun bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Bisa melakukan hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan di bumi. Bermitra dengan banyak perusahaan pengembang, mereka membangun berbagai fasilitas umum. Ada mall, ada perkantoran, tempat rekreasi, sekolah, dan kemudian menjual lapak-lapak tanah, rumah, apartemen, dan juga ruang perkantoran. Mereka hadirkan teknologi termutakhir dan konsep dunia yang begitu memukau. Semuanya dalam rangka memikat sebanyak mungkin orang untuk mau tinggal di kota impian yang mereka ciptakan. Nah, Metaverse kurang lebih seperti itu. Hanya bedanya, planet dan kota-kotanya bersifat virtual. Walaupun maya, pengalaman yang Anda alami di dalam dunia virtual itu bersifat real time dan permanen. Sama dengan kehidupan kita saat ini. Semua yang biasa kita lakukan dalam dunia nyata bisa kita lakukan di sana, termasuk berbisnis dan berkarir untuk mencari uang. Di Metaverse, Anda bisa membeli tanah, rumah, baju, mobil, ataupun karya seni digital dan mendapatkan sertifikat kepemilikan yang sah atas aset-aset digital itu. Aset itu atau barang itu akan selalu ada dan tetap akan jadi milik Anda selama Anda tidak menjualnya ke orang lain. Jika barang Anda itu banyak yang orang lain yang berminat untuk membelinya, maka harga barang Anda itu bisa jadi tinggi nilainya di pasar. Dalam dunia yang tidak terbatas, kekayaan pun menjadi tidak terbatas. Dalam Metaverse, Anda dapat membeli atau menyewa tanah, membangun apapun di atasnya, dan mendapatkan uang darinya. Anda bisa membuat museum virtual dan menarik biaya dari setiap pengunjung yang datang. Atau Anda juga bisa membangun mall dan menarik komisi dari setiap penjualan yang terjadi di dalam mall virtual Anda. Bahkan, Anda bisa memasang billboard di dinding bangunan Anda dan menyewakannya pada brand yang ingin beriklan. Dan coba bayangin ya ketika nanti miliaran manusia sudah memenuhi Metaverse layaknya Facebook yang sekarang ini sudah berisi hampir 3 miliar orang. Maka harga tanah yang Anda miliki di Metaverse itu pasti akan melambung tinggi. Dan billboard yang Anda pasang di dinding mall virtual Anda itu akan jadi rebutan brand-brand besar. Cuan semua itu isinya. Anda seorang arsitek. Anda juga bisa tuh menjual layanan mendesain rumah virtual di Metaverse. Kemudian kerjasama dengan seorang programmer untuk membangunkan rumah itu untuk klien Anda. Kalau Anda misalnya produsen mobil di dunia nyata, Anda bisa membuat versi digital dari mobil Anda itu kemudian menjualnya di Metaverse. Teknologi NFT yang dilekatkan pada setiap aset digital di Metaverse memastikan bahwa aset itu unik milik Anda, memiliki nilai, dan dapat diperjualbelikan. Sesungguhnya kita nggak perlu menunggu hingga Metaverse mewujud jadi kenyataan.
Sebagian dari kita pun merasa lebih senang hidup di lini masa media sosial daripada di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Melihat itu, kayaknya Metaverse akan datang lebih cepat ya dari yang kita duga.